menonton channel aku seperti bisa dari episode My Tutorial and Tips 6. Kalian tuh kalau jelaskan tips bagaimana satu mengurus jenazah sebagai belahan dunia. Jadi semua manusia dunia pasti akan mati. Tidak perlu itu untuk panjang umur, rezeki, dan juga bagaimana itu kematian itu bisa terjadi. Kenapa? Karena malaikat Israel itu meskipun datang itu kan dari mana-mana untuk mencabut nyawa manusia kapan, tapi tidak menentukan kapan ibadah seperti kiamat yang agak besar ya. Jadi semua manusia akan mati itu dengan cara harus mengurus jenazahnya. Kenapa? Karena mengurus jenazah di surga itu hukumnya suci ya. Tidak perlu itu Islam, Nasrani, Buddha, Hindu maupun Konghucu dan seperti itu. Nah berikut ini adalah beberapa tips bagaimana mengurus jenazah di belahan dunia. Pertama untuk Islam dulu. Untuk yang Islam pastikan jika sudah mengucap innalillah yang disebut dapat jenazahnya itu dengan kain sisimun. Terus sekarang bawa jenazahnya ke rumah sakit ya. Dari rumah sakit kemudian disemayamkan. Kemudian di saat disemayamkan, ketika jenazahnya harus diangkat terlebih dahulu di kondisi sudah dimandikan ya. Nah jadi cara memandikan jenazah Islam itu kalian sudah tahu ya caranya, mulai dari berwudu, terus juga membersihkan kepala, membersihkan anggota badan kanan dan kiri dengan menggunakan sabun atau air daun bidara sampai akhir mengeringkan. Tapi kalau jika masih kotoran kalian bisa membuangnya kan dengan betul ya. Nah begitu juga dengan ini. Nah kalau wanita juga seperti wanita ini masih tidak perlu dan tidak perlu dengan kotor sekedar lurus. Nah kemudian ada yang unik, cara yang lain untuk bisa dimandikan itu adalah didinginkan. Jadi di negara Turki ataupun negara Timur Tengah lainnya itu pembekuan jenazah itu penting banget supaya jenazah tetap suci ya. Jadi biasanya tuh kalau kalian sering nonton drama atau tidak ada kayak gitu kan banyak tuh. Tapi juga akan ada spoiler, tapi yang jelas pembekuan jenazah itu penting supaya kayak bisa bukan adopsi. Jadi kayak disucikan jenazahnya itu supaya tetap dingin ya untuk mengakamkan. Kenapa? Karena dengan adanya mendinginkan jenazah di dalam tempat jenazah kayak bentuk loker ataupun kayak ada bentuk seperti oven, itu tuh itu bergunanya untuk membuat jenazahnya tuh tetap suci dan juga dingin untuk dimandikan. Lalu kemudian di kain kafan, sama kafan itu wangi tersebut. Jadi kain kafan tuh bisa dalam bentuk kantong plastik ataupun dengan kain kafan biasa seperti pada umumnya ya. Terus kemudian di jenazah itu disolatkan. Kalau di unik dari Turki itu biasanya menyolatkan jenazahnya itu dengan ini ya. Apa tuh? Jenazahnya kan harus sama seperti dulu kan di masjid-masjid atau di depan rumah. Tapi sebaiknya di masjid atau di pemakaman saja supaya lebih banyak orang yang akan menyolatkan jenazahnya. Tapi apakah perempuan boleh? Iya, tapi kalau perempuan di Indonesia kan pakai mukena, ya, pakai mukena. Tapi kalau di Turki nggak perlu pakai mukena, cukup harus dengan baju yang sopan, tangan panjang dan juga ini harus pakai kerudung. Ya sama sih, ya kan seperti itu kan. Disolatkan baru kalian mampu jenazahnya nih. Jenazah orang Islam baik di Indonesia di negara timur lainnya itu perkaranya beda-beda. Misalnya Islam kan bentuknya kan kayak bentuk silinder ya, sabung. Dan tapi kalau di Turki dan juga negara Muslim terutama tuh kayak bentuk detik itu, bentuk segitiga. Yang atasnya tuh kan bentuknya kotak. Aku dengan betul hati-hati. Pastikan kondisi kuburannya tuh harus sudah jadi. Sama sih cara membuat kuburan kan seperti pada umumnya. Setelah itu kalian bisa gunakan dengan kain merawatnya dengan baik ya, bukan berdoa supaya arwah tak ke sana. Untuk yang Nasrani, cara pengungsi tetap sama ini. Pertama tuh kalau jenazah itu sebelum rumah sakit tadi kan sama udah ya. Tapi cara membedakan harus dimandikan dulu sama seperti Islam. Tapi untuk yang Nasrani itu harus didandan dulu, harus pakai baju kan kayak baju formal gitulah. Terus didandani juga dengan wanita seperti mungkin kalau itu sampai mungkin. Setelah itu, setelah jenazah sudah dimandini, dandani dan dimandikan, kalian bisa menaruhnya tuh di tempat tidur dulu. Ya tempat tidur saya melakukan gerak seperti itu caranya. Harus ada speech yang banyak dan penghiburan diri. Setelah itu baru kalian sepertinya dengan betul, tapi harus kemudian kasih bunga dulu sebagai dalam penghormatan terakhir. Kalian bawa bangku dengan peti jenazah itu ke pemakaman, baru dari kubur. Nah, dan untuk yang Hindu, Buddha dan juga Konghucu ya, cara penguburan jenazah itu kan agak beda, tapi setidaknya caranya itu harus tetap dimandikan, cukup dengan menyaring air dan lakukan boros seperti krematorium ya. Tapi kalau jenazah juga ada, tapi tetap harus seperti itu. Nah kalau yang untuk jenazah yang Hindu, Buddha dan Konghucu kan harus dikremasi ya. Tetap saja seperti itu. Nah begitulah cara pengurusan berbagai belahan dunia dengan cara berbeda, supaya kalau kalian yang masih ini disclaimer dulu, aku nggak menyuruh kalian untuk ikut, tapi juga memperkuat toleransi bagaimana cara mengurus jenazah berbeda dengan belahan dunia dengan betul. Dan oke, tapi kalian juga bisa manfaat. Nah jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen tentang positif tahu bagaimana cara kalian untuk mengurus jenazah di berbagai belahan dunia selain dari negara pada bidang tadi. Tapi tak